Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 17 Juli 2025. Ya, tentu sidang putusan sela ini akan menjadi momen krusial dengan agenda pembacaan putusan sela yang diketahui akan menjadi penentu apakah perkara yang menyeret Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki itu layak dilanjutkan atau dihentikan. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, menegaskan kliennya telah menyiapkan mental dan strategi untuk menghadapi babak penting dalam proses hukum ini. Di sisi lain, kubu Reza Gladys terlihat tetap santai menghadapi perkara tersebut, meski pihak mereka pun mengambil ancang-ancang untuk memberikan serangan balik terhadap Nikita Mirzani jika pihaknya kembali didesak oleh keadaan. Untuk mengetahui sederet fakta terkait sidang putusan sela tersebut secara utuh dan menyeluruh, serta persiapan dari kubu Nikita Mirzani maupun Reza Gladys jelang sidang lanjutan itu, maka inilah 5 fakta sidang putusan sela Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 17 Juli 2025. Seperti diketahui, sebelumnya Nikita Mirzani dan Fahmi Bahmid, kuasa hukumnya, mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Namun JPU menolak eksepsi tersebut dan menilai surat dakwaan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya, tentu sidang putusan sela ini akan menjadi momen krusial dengan agenda pembacaan putusan sela yang diketahui akan menjadi penentu apakah perkara yang menyeret Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki itu layak dilanjutkan atau dihentikan. Sidangnya Nikita Mirzani, putusan sela hari Kamis. Anda kan biasanya mengikuti hari Selasa, ditunda dan diputuskan menjadi hari Kamis tanggal 17. Siap, sangat siap. Insya Allah kita siap selalu ya. Di mana putusan sela itu berarti terkait dengan putusan pidana. Insya Allah jamnya sudah seperti biasa, jam 10 mungkin. Itu putusan selanya nanti majelis hakim yang akan memutuskan apakah dikabulkan eksepsi atau tidak, itu saya serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Tapi kalau eksepsi tidak diterima, maka perkara berlanjut pada sidang berikutnya, di situ mulai pemeriksaan saksi. Nanti di dalam perkara pidananya pun akan muncul semua itu masalah. Nanti Anda akan ikuti, karena kan berkas perkara ada di tangan saya. Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid menyatakan kesiapannya dalam menanti putusan hakim atas eksepsi atau nota keberatan yang sebelumnya telah diajukan. Ya, tampaknya nasib Nikita Mirzani kini ada di tangan hakim. Entah eksepsi Nikita Mirzani diterima atau ditolak oleh hakim, yang jelas Nikita Mirzani merasa siap dengan putusan hakim karena merasa pihaknya telah memiliki strategi untuk menjalani perkara tersebut hingga tuntas. Dari putusan sela ini nanti apakah eksepsi daripada kuasa hukum atau penasihat hukum atau Nikita Mirzani diterima? Kalau diterima maka perkara ini akan dihentikan. Kalau tidak diterima perkara lanjut, disitulah nanti akan berproses di mana para saksi semua akan dipanggil. Disinilah perlunya kita konsentrasi penuh untuk melakukan pembelaan kepada terdakwa, karena perkara pidana itu adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material. Terjadi diskusi, terjadi tanya jawab di dalam saksi-saksi tersebut. Nah, ini kan kita juga harus banyak berdiskusi nanti, berdialog kepada para terdakwa terkait dengan ini saksi, memberikan keterangan bagaimana. Kita kan sudah dikasih berkas sama jaksa yang cukup tebal juga, cukup tinggi. Nanti kita akan diskusikan dengan para terdakwa. Terlepas dari sidang putusan sela, Nikita Mirzani diketahui telah resmi mencabut gugatan Wan Prestasi senilai 100 miliar rupiah yang sebelumnya ia layangkan terhadap Reza Gladys. Ya, secara mendadak, jelang sidang putusan sela, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, mengungkapkan bahwa pihaknya memilih untuk mencabut gugatan Wan Prestasi tersebut karena ingin fokus menghadapi perkara pidana yang dilaporkan oleh Reza Gladys.
Tapi saya sudah menyampaikan surat pencabutan karena setelah saya berdiskusi dan berdialog dengan Nikita minta saya fokus kepada perkara pidananya dulu. Seperti itu, karena kan di saat ada dua persoalan, maka kita harus mengambil sikap, harus ada skala prioritas. Nah, skala prioritasnya ini adalah saya harus konsentrasi di perkara pidana. Sementara Reza Gladys melalui tim kuasa hukumnya justru mengaku kecewa dengan langkah pencabutan gugatan Wan Prestasi yang ditempuh oleh kubu Nikita Mirzani. Selain merasa kecewa, mereka juga turut mencurigai langkah tersebut dan khawatir Nikita Mirzani hanya berpura-pura mencabut gugatan Wan Prestasi tersebut. Masalah dicabutnya gugatan oleh penggugat ini sangat mengecewakan kami. Ada dua hal yang membuat kami kecewa. Pertama, ini pencabutannya seharusnya pada saat disampaikan di pengadilan pada Senin dan minggu depan. Tetapi ternyata penggugat menyampaikannya di media massa. Ini memang sangat tidak baik bagi pendidikan hukum masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami juga sangat kecewa dengan adanya pencabutan ini adalah begitu yakinnya penggugat atas gugatannya dan meyakini bahwa menang 100M. Kami berpikir mungkin ada terobosan hukum yang mau disampaikan oleh penggugat. Ternyata hasilnya dicabut. Ini kami kasih contohnya, lagi bercinta, lagi hangat-hangat bercinta, tiba-tiba ditinggalkan. Ini memang suatu hal yang sangat-sangat mengecewakan kami. Saya pribadi melihat ini, pencabutan ini masih tanda tanya. Soalnya penggugat ini kan ngomongnya itu kemana-mana ya. Jadi saya mencurigai ada kemungkinan juga ada kebohongan di dalamnya. Kenapa saya katakan kebohongan? Mencabut gugatan itu adalah di depan hakim. Setelah dicabut di depan hakim baru sampaikan kepada media. Ya. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi saya curiga jangan-jangan hanya mencabut di media, tapi tanggal 21 besok dia masih tetap kepada gugatannya. Tim kuasa hukum Reza Gladys mengaku jika pihaknya justru mengendus modus Nikita Mirzani yang diduga untuk menyelamatkan diri. Ya, mereka menduga Nikita Mirzani masih berusaha untuk menghentikan proses pidana yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Ya, mencabut ini sebenarnya juga kita, seperti kami katakan di awal, ini kan modus. Ya, ini modus. Karena modusnya tidak berhasil menghentikan pidana dan modusnya kemarin tidak berhasil ketemu dengan Dr. Reza, ya, karena dia punya maksud tertentu. Jadi karena zong juga dicabut. Jadi sebenarnya ini sepertinya mempermainkan hukum. Karena hukum sih menerima aja setiap ada gugatan masuk diterima oleh pengadilan. Tapi janganlah seperti itu kalau memang kira-kira gugatannya halusinasi atau seperti saya katakan kue bohong, ya tidak usahlah menggugat lah, malu-maluin aja. Kalau nanti dia kalah di persidangan, alangkah memalukan. Omongan itu tidak sama dengan selama ini cuap-cuapnya itu, ya, itu sangat memalukan. Sementara Fahmi Bahmid kuasa hukum Nikita Mirzani tak secara gamblang menanggapi hal tersebut dan menyebut jika langkah yang ditempuhnya merupakan sebuah strategi rahasia untuk melindungi kliennya Nikita Mirzani. Tidak ada, ini urusan strategis. Yang tahu strategi itu adalah orang yang mengajukan gugatan. Jadi di saat kita mendapatkan dua pilihan, kan bersamaan nih sidangnya. Ada sidang perdata dan ada sidang pidana. Nah di sini kalau kita dua-duanya kita jalankan, kita khawatir kita tidak bisa konsentrasi di satu hal yang paling penting, itu adalah perkara pidana. Oleh karena itu harus ada yang kita dahulukan. Yang kita dahulukan adalah perkara pidananya. Makanya perkara gugatan Wan Prestasi kita cabut. Terlepas dari jalannya sidang putusan sela dan kasus gugatan Wan Prestasi,
Reza Gladys ternyata diam-diam telah menyiapkan kejutan baru untuk Nikita Mirzani. Ya, seperti diketahui, meski Nikita Mirzani resmi mencabut gugatan Wan Prestasi yang dilayangkannya terhadap Reza Gladys, Nikita Mirzani kemungkinan akan kembali melanjutkan gugatan setelah perkara pidana selesai. Namun strategi itu tampaknya akan diantisipasi oleh kubu Reza Gladys, di mana mereka pun menyatakan jika mereka akan menggugat balik Nikita Mirzani setelah semua usai. Data itu nanti besok akan terus dilanjutkan Bang, setelah pidana. Itu menjadi rahasia. Ya udah, itu urusan nanti strategi yang lainnya. Yang jelas surat saya sudah nyampe kemarin dan sudah diterima di bagian kepanitraan. Itu nanti akan saya jawab setelah proses berlangsung. Kalau dia mau menggugat lagi nanti, ya justru kami yang menggugat, bukan dia. Kita buktikan. Setelah putusan pidana ini diputuskan, maka kami akan melakukan gugatan kepada penggugat yang mencabut itu. Kalau secara hukum bisa dicabut, nanti digugat lagi kalau ada landasan hukumnya. Tapi kalau halusinasi, apa yang mau digugat? Sifatnya juga halusinasi. Inilah bahayanya kalau konsultasi sama dukun hukum. Karena dasarnya dupa-dupa, kemenyan, sehingga apa yang hasilnya? Penerawangan. Penerawangan ujung-ujungnya halusinasi. Ini yang kita takutkan sebenarnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.